Bibi sadarin lu dua cewek ini, Bibi. Oke, Lala dan Dini sekarang saya hitung 1 sampai 3 kembali seperti semula 1 2 dan. Coba Lala sama siapa nih? Dini kenal sama ini ya? Becky. Tuh Dini lihat. Sini. Lihat dulu mukanya. Jangan pura-pura tidak tahu tempe. Ah. Enggak mas, nggak tahu. Oke, sekarang lu lihat sana. Kenal nggak sama cewek ini? Nggak kenal. Mian, coba gimana Mian? Gimana Mian? Kalian bilang nggak kenal. Coba kalian buka WA chat terakhir. WA? Lu chatan sama WA chat terakhir? Iya. Di Buka handphone kalian. siapa? Handphonenya Lala sama Dini? Iya betul. Kenapa mas harus kayak gitu? Coba dong buktiin dong kalau nggak salah buktiin dong. Buktiin lah, buktiin. Nah, di chat terakhir, nah Martin nih. Tuh. Chat. Nah, dari Becky nih tuh. Dari Becky. Dari Becky. Ada voice note-nya nih. Coba kita putar ya. Hari ini kita jebak Martin, bilang kalau kalian hamil dan minta tanggung jawab uang. Wah, Tenang gila aja. lu, Bek. Bayaran kalian akan ditransfer. Jangan sampai ketahuan. Kalau enggak, kalian enggak akan hidup tenang. Wah, Itu sama gua, cemen nih. Lu nusuk gua di belakang. Hari ini kita jebak Martin, bilang kalau kalian hamil, Sama, minta tanggung jawab uang. sama nih. Nah, rencananya emang mereka ngejebak Martin. Lu yang lu anggap sahabat lu, teman futsal lu, ternyata dia menikam lu dari belakang. Kacau nih. Coba, Awi, buka totoknya buka. Oke, saya balik lagi pada 3 1 2 2 3. Tenang. Udah gua anggap temen lu. Udah gua anggap keluarga sendiri lu. Lu nusuk gua di belakang ah. Udah. Udah anggap lu ama jadi keluarga gua. Tapi lu nikung gua dari belakang. Nusuk gua dari belakang. Mian. Oke, kenapa dia diem aja, Mian? Lucu lu ya. Hah? Lucu? Nggak, dia kan lucu. Aku udah ketangkap masih aja gak ngaku. Lu diem aja terus. Bisu dasar. Ngomong lu. Atau Pasti. Jangan diem aja lu. Tahu lu ngomong. Nusuk di belakang lu. kayaknya emang dia orangnya perdiam. Apa ketotok tadi masih ada kegangguan teknis nih? Kayaknya. Enggak, dia ganggu. Dia ganggu. Iya. Coba bikin relaksasi, Bi. Oke. Duduk sana, duduk. Ada yang aneh dari si Becky. Satu lagi. Oke, Becky lihat ke depan. Oke. Ini orang aneh nih. Iya, saya itu 1 sampai 3 masuk dalam kondisi relaksasi 1 2 dan 3. Kita tetap buka matanya dan biarkan apapun yang kamu rasakan sekarang, kayak akses informasi yang kamu dapat di dalam pikiran kamu dan akses kembali pengalaman pribadi kamu di masa lalu kamu dan ceritakan lebih tenang dari sebelumnya 1 2 dan 3. Coba Becky, apa benar kamu dalang dari semua ini, Becky? Saya emang sengaja melakukan ini semua. Wah, Untuk balas dendam ke Martin. balas dendam ke Martin. Bukan di kalian berteman ini? Saya sengaja temenan sama dia di tempat futsal. Oke. Itu juga buat cari kelemahan dia. Oke. Wah, Emang apa kelemahannya dia? Kelemahan dia cewek, Mas. Saya yang kenalkan Martin dengan Lala. Oke. Lo yang kenalin Martin dengan Dini dan Lala. Ya, Pertanyaannya, terus kamu mau balas dendam tuh alasannya apa? Alasannya apa? keluarganya Martin pernah meras keluarga saya sampai keluarga saya gadein sertifikat rumah dan ibu saya meninggal. Keluarga Martin semuanya lintah darat, Mas. Terus? Makanya saya kesel banget sama Martin. Saya mau dia hancur. Oke. Saya nggak rela dia enak-enak cari jodoh di sini sementara keluarga saya miskin dan udah tidak punya apa-apa. Sekarang gini. Gini. Terus pertanyaannya, kamu udah nggak punya apa-apa, ya? Terus kamu gimana caranya bisa bayar Dini sama Lala untuk Vita Martin? Ah, itu gampang, Mas. Saya kan cuma janji doang. Di sini Lala gampang dibegoin. Digoin kan lu. Parah banget. Mama beginian lu. Oke, Bibi sadar, Bi. Oke, Becky. Sekarang saya hitung 1 sampai
3 kembali seperti semula. 1, 2, dan Maksud lo apaan ya? Apa nggak mau bayar gua? Apaan nggak mau bayar gua? Maksud lo apaan kayak gitu? Bayar gua gimana? Perasaan lo ya? Bayar gua? Rasain lu, Bek. Parah banget. Kita dikibulin berdua loh. Gua. Parah lo ya. Berani-beraninya lo bohongin gue. Wah, kita disuruh bohong dari tadi. Dari tadi kita di belakang lari-larian. Gara-gara lo. Dibayar, ya ampun. Dijanjiin doang. Emang gak becus ya lo ya? Sumpah ya, dari tadi gue kesel banget. Maaf, ini siapa ya, Mas? Ya ampun. Saya tidak kenal mereka. So bego lu ya? Apaan? Ini jetnya masih ada di sini loh. Ini tespeknya masih ada loh di sini. Settingan apa lagi yang lo suruh buat? Bayar gua sekarang. Gua sekarang. Tadi lo jujur, lo balas dendam sama Martin dan lo membayar 2 orang ini yang janjiin bayar tapi lo nggak mau bayar untuk fitnah Martin. Itu tadi lo ngaku barusan. Oke, saya mengaku dan mau bongkar semuanya. Oke, Bukan apaan? bukan apa? Ngaku lo. Ngaku sekarang juga. Gara-gara lu. Gara-gara lu. Apaan? Gara-gara gua. Gara-gara keluarga lu. Ya apaan gara-gara keluarga lo? Baju lu, sepatu lu, celana lu. Haram semuanya. Haram dari mana? Lu gila. Lu udah nusuk gua dari belakang, lu sekarang fitnah gua lagi. Keluarga lu rintah darat. Lintah darat dari mana? Gara-gara lu, ibu gua meninggal. Lu aja yang fitnah gua. Kembalikan ibu gua. Mian. Gak bisa. Oke. Martin ini kayak berbohong. Gak usah Martin. berantem. Kalian sama-sama melakukan kesalahan. Kamu juga. Saya sudah bela tadi ya. Samantha. Samantha Fox. Mas Uya, Apa Martin? Samantha bilang Martin tidak pernah tahu kalau fasilitas yang dimiliki itu ternyata hasil lintah darat. Yang dia lakukan orang tuanya. Oh, jadi dia nggak tahu tuh kerjaan orang tuanya lintah darat. Tidak tahu. Oh. Gak mungkin lah. Keluarga gua punya toko perhiasan emas. Gak mungkin gua jadi lintah darat keluarga dia. Ya, mungkin kayaknya lo nggak mengerti gitu, tapi Mian melihat bahwa usaha yang keluarga lo sekarang lakukan itu bukan dari uang halal. Tapi gua gak tahu, Mas. Sekarang kalian berdua, lo tanya sama orang tua lo, selesaikan masalah di luar, ya. Karena gue mau cari jodoh di sini. Maksudnya pengen orang cari jodoh di sini. Tapi saya mau cari jodoh di sini, Mas. Yang ada, udah lo keluar dulu, selesai. Keluar, ini keluar, cewek ini keluar. Benar dulu. Bayaran mana? Udah minta. Bayaran kita gimana? Jangan kabur. Bayaran kita gimana? Aduh, saya bingung deh. Kenapa dari acara ini ada aja hambatannya? iya. Oke. Ya udah. Kita cari jodoh deh. Fishball. Ini kursi di take out deh. Ya. Cowok ya. Ya, cowok lagi. Cowok nomor 1. Akhirnya kepilih gua. Justin Bieber. Oh ya, Justin Bieber. Justin Bieber turun nomor. Baby, oh. Justin Bieber. Oke, nama siapa? Condet lebih. Andri. Andri, lelaki jomblo dengan ciri khas rambut nyentrik ini ingin memiliki seseorang yang bisa dijadikan pendamping hidup. Akankah Andri berhasil memikat para wanita di garis tangan malam ini? Andri suka cewek yang kayak gimana? Saya suka cewek yang belum pernah nikah Nah, sama rambutnya wangi, Mas. oke, kenapa emang? Soalnya saya pernah trauma, Mas. Ah, Saya dulu pacaran ah. sama mantan saya. Nah, saya itu pas waktu nyium bau rambutnya, Ah. terus bau banget ini. Bau banget rambutnya terus. Bau banget rambutnya. Nah, dari sana saya ilfil, Mas. Aduh, nggak enak Oke. gitu nyiumnya, Mas. Oke, emang lu kerjaannya sehari-hari apa sih? Saya kerjaannya furniture kayu jati, Mas. Oh, ya furniture kayak jati ya. Hmm. Oke, sekarang cewek yang suka sama Andri dan rambutnya wangi, ya, nggak bau, berdiri. Hah? Ada dong, saya nggak ada. Satu, mau juga? Apaan lu sakit mata? Oh, enggak. Gua ganteng, cuy. 1, 2, 3. Yang lain nggak jadi rambutnya bau
Bau ya? Ya udah, turun. Ya, turun. Ih, ganteng Justin Bieber lo. Cantik-cantik kan yang pilih gua. Keren kan? Oke. Nama siapa nama? Ulfa. Kamu? Ismi. Kamu? Cika. Ulfa, Ismi, dan Cika. Oke. Dan Andri, udah ada 3 orang di sini ya? Ya. Tolongnya mas, saya mau cium wanginya rambut. Oke. Silakan. Boleh ya? Boleh. Wangi, perawatannya mahal. Oh. Wangi kan? Wangi apa? Mahal nih perawatannya. Coba yang kamu. Ini dong. Ini bau. Coba. Yang bau lo. Wangi kan? Bau kan? Bau kan? Minggir dulu. Nah. Wangi dong. Gimana? Harum banget mas. Apa? Harum banget. Harum banget. Tapi. Oke. Jadi pilih yang mana nih? Aku wangi kan? Kayaknya enggak ini mas. Ini enggak? Agak bau. Hah? Jangan deket-deket gue, lo bau. Wangi ya. Wah. Bau. Bau mas. Oh, jadi lo nggak milih gue? Emang enggak? Gue tolak nih. Iya. Kemana dia? Loh, kemana dia? Kemana dia? Kok ngambek? Kok ngambek? Kenapa dia? Ngambek. Ismi mau kemana sih? Ismi. Bikin ribet aja. Iya. Sana. Ditolak sama saya mas. Jangan ngambek gitu. Saya mau pulang mas ya. Saya tuh udah datang jauh-jauh. Terus saya kasih tuh niatnya mau cari jodoh. Ya. Cowoknya aja langsung kegantengan gak milih saya. Malah rambut saya wangi kayak gini. Jangan marah kan namanya cowok juga berhak untuk memilih. Iya bener mas Uya. Memang elunya aja yang jelek. Bau rambut. Nggak dipilih terima aja sih. Mbak. Rambut lo bau tuh. Nggak dipilih kan. Apa-apaan sih? Nggak bau aja sih. Lu pulang aja sih. Kenapa sekarang nyiram-nyiram bedak ke dia? Hah? Iya, biar mereka tuh bening kayak gue mas ya. Biar mereka tuh tahu diri gitu loh. Mereka cantik loh, wangi lagi. Oh. Nggak terima dia nggak dipilih. Oke, sekarang gini. Alasan lu ngambek apa? Alasan lu ngambek apa? Ya saya nggak terima aja. Masa cantik saya, sewangi saya, nggak dipilih sama cowok yang kayak ganteng kayak dia. Emang gua ganteng, emang kenapa? Ini kan artinya berarti dia belum jodoh kamu. Artinya dia belum milih kamu. Kamu sabar dulu. Ya? Aduh, lo bakal nyesel yang ngambil gue. Gak apa-apa. Kenapa emang gak ada spesialnya? Udah. Gila mas gue, aku kan di sini pengen cari jodoh. Tapi kalau cowoknya kayak gini. Tanya sama lu ya. Nggak dipilih kan? Ini najis banget. Udah biar kamu tenangin dulu di sini dulu. Nanti kita kalau udah siap masuk lagi tapi jangan pulang. Ya? Oke? Iya mas. Mantap ya? Kotor baju gua tau mas. Gara-gara Oke. lo. Ya udah, yuk, sekarang udah. Kamu di sini dulu duduk kalau belum siap. Ya? Oke. Tuh, kena bedak semua tuh. Rusuh lu usir aja kan lu ya. Biar tau diri. Yuk, balik. Lo yang nggak tau Ya, diri. untung kamu cakep ya. Tahu diri banget. Marah. Nih, hatinya lagi rapuh mungkin ya kan. Oke. Dan sekarang gini, Andri, ya. Sekarang pengen tahu tentang Ulfa dan Cika pasti kan? Iya, Oke. pastinya. Mas. Mungkin Mian kita baca Ulfa dulu kali ya. Nah, boleh Ulfa dulu. Ulfa. Tipe orang yang tidak suka dikekang dan ingin pengakuan, Mas Uya. Yang saya rasakan juga rasa ingin terlalu memiliki. Ini membuat dia nekat melakukan apapun yang dia mau. Apaan sih? Bohong. Enggak. Nekat berarti orangnya ya. Nekat Enggak banget. bohong. Ini sesi. Jika dia belum mendapatkan suatu, dia kejar terus apapun. Dan dia akan lakukan apa aja nekat gitu. Dia termasuk banyak orang celakain tuh. Bohong. Apaan sih? Jangan kayak
Enggak jelas lu bohong. Ayo Ulfa, kita relaksasi aja. Kursi sama dia. Kursi chair, kursi chair. Jangan percaya. Bohong. Wah, sendirian Bang Made nih. Coba aja direlaksasi dulu. Capek? Harus banget gitu. Mada tuh kuat ya. Iya, kuat. Nih, cari cowok kayak gini Mada nih, kuat gak Oh, berdiri kuat. sendirian. Ya kayak Andi, coba dibantuin. Kamu sebelah sini. Oke, ini nih Ulfa. Oke, sekarang fokus ke jam di depan mata kamu. Oke, secara perlahan jam tersebut bergerak semakin lama semakin cepat. Dan biarkan semakin kamu fokus pada jam tersebut. Oke, bayangkan kamu masuk dalam kondisi relaksasi lebih tenang, lebih nyaman dari sebelumnya. 1 lebih tenang, 2 lebih nyaman, dan 3 masuk dalam kondisi relaksasi. Dan biarkan ketika saya hitung kembali 1 sampai 3, akses informasi apapun di kehidupan kamu, di masa lalu kamu, dan ceritakan lebih tenang dan lebih jujur dari sebelumnya. 1, 2, dan Coba Ulfa, ceritain diri kamu sebetulnya seperti apa? Sebenarnya saya pernah bekerja di tempat karaoke, Mas Uya. Hah? wah, Terus? Ya. Jadi apa tuh? Akhirnya saya keluar dari tempat kerja saya. Karena saya mau ngejauh dari mantan saya, Mas Uya. Mantan kamu kan dulu? Apa hubungan sama tempat karaoke itu? Dan mantan saya itu dulu manajer di tempat karaoke. Dia janji mau cerai dan nikahin saya. Tapi ternyata dia bohong. Padahal saya udah bilang sama keluarga kalau tahun ini kita mau nikah. Jadi gak jadi tuh? Ya nggak jadi lah, Mas. Saya sempat nekat untuk buat istri mantan saya itu jadi susah punya anak. Hah? Biar apa Dan tuh? ya supaya mereka cerai lah, Mas. Biar dia bisa nikahin saya. Terus cerai mereka? Tapi ternyata mantan saya malah makin sayang sama istrinya dan gak jadi cerai. Oh. Terus ada pengaruhnya nggak setelah itu? Ya sejak saat itu saya ngerasa sekarang saya suka mimpi buruk, Mas. Dan pas bangun tidur saya langsung keringetan di seluruh tubuh. Ya rambut saya juga sekarang jadi rontok. Akibatnya kali dia ya. hebat. Iya betul. Oke, sadarin Pak. Sadarin Bi. Oke, Ulfa, sekarang saya hitung 1 sampai 3, kembali seperti semula. 1, 2, dan Nah, mana Mian? Apa yang dilakukan itu Mian? Tidak dasar cewek. Apaan sih lo? Ih, gatel. Ih, apaan sih pinky-pinky? Gak jelas lo. Gak bener banget, Udah Mas. gatel. Lagi. Lu gatel tuh pinky. Oh, Pak. Karena lagi sifat sih? kamu egois, memiliki sifat negatif, itu adalah perilaku hal gaib. Lu gak usah sembarangan deh, si Mian. Kenapa dia? Saya kalau saya Pedro Matuya. Mau ke toilet bentar. Mas, pas ngedorong Mian langsung ada Pedro. Orang Mian langsung gitu. Mas, bisa kayak gitu sih. Kenapa dia? Kenapa sih? Kenapa Mian? Astagfirullahaladzim. aduh muntah darah. Mas. Keluarin terus keluarin. Iya, Batu ya. Ini rapenya. Itu apa Mian? Jadi ini tuh dia kena guna-guna. Maksud ya, dia tuh pelakor dan dia diguna-guna Sama siapa? sama mantan istri pacarnya. Terus siapa Mian kayak gitu? Berhenti dulu tuh dasarnya. Ini jika tidak dihentikan berbahaya. Bahkan masa depannya akan hancur. Itu nggak bahaya dipegang, Mian. Enggak. Ulfa kayaknya udah pasang lagi deh, jangan deh. Gak usah deh. Alfa sini dulu deh. Udah kita yang lain aja yuk. Yuk, sama siapa namanya? Cika aja. Udah Ulfa nanti kita akan sembuhkan lagi Mian ya. Ya, betul. Ya nanti kita di sesi slide aja sih dulu. Ya. Slide aja. Ini Tolong diatur diurut. bantuin. Tadi apa yang kau pegang itu apa tadi? Harus ada yang jagain. Bantu. Nggak ada. Mian, kasihan nanti Mian. Iya, udah nggak mau. Ada-ada aja ya.
lagi ngurus ini si cewek tadi, cewek Ulfa ya tadi Maya. Ya, cleansing tadi Mas saya. Ngeri ya. Saya percaya nggak percaya, tapi kenapa? Nah, Mian. Ternyata apa yang telah dia lakukan itu sesama pemain dukun. Pemain dukun. Dari dukun Ya, sama dukun. jadi gini, Ulfa ini ternyata datang ke dukun untuk mengguna-guna mantan istri suaminya. Tapi, Oh, jadi berbalik gitu, bagaimana? iya, tapi mantan istri suaminya juga dia pemain. Lebih jago lagi. Lebih jago lagi dukunnya. Lalu dibalikin lah ke si Ulfa itu. Balikin. Kebalik jadi. Padahal Ulfa nggak minta dibalikin kan? Enggak, karena dukunnya lebih kuat. Tapi itu bisa terjadi tuh. Bisa. Karena apa? Mungkin dukunnya lemah yang Ulfa, sedangkan mantan suami istrinya itu lebih kuat. Karena apa? Suaminya aja dipelet sama cewek itu. Jadi dia salah target. Iya, salah target. Udahlah, zaman sekarang tuh udah deh. Gak usah main begitu-begituan black magic-an, karena biar gimana pun akan berbalik sama orang pelakunya gitu ya kan? Betul Mas Uya. Setuju sih Mas Uya. Aduh, sekarang tinggal Cika sama Andri di sini. Mian, coba baca Cika deh. Baca Cika. Oke, demi kebaikan kalian berdua, saya minta media saya pasir dan air. Water and sense. Ini adalah pasir cinta. Love sense. Ya, jadi mereka cocok atau tidaknya bisa dilihat dari pasir ini. Ada dua warna berbeda nih, pink dengan biru ya. Iya betul. Boleh Cika sebelah kanan dan Andri. Ini ada dua pasir, yang pink cewek dan biru cowok. Sebelum kalian lakukan ini, kalian perlu transfer energi dari hati ketulusan ke dalam pasir ini. Genggam apa yang kalian rasakan, pantas atau tidak, coba transfer ke dalam pasir tersebut. Setelah selesai, boleh kalian tuangkan pelan-pelan pasir itu ke dalam air ini. Campurin gitu. Ya, Kalau pasir kan akan menyatu dalam air kan? Iya. ya apakah ini Logikanya menyatu? gitu kan? Loh, kok gini? Loh. Kok bersatu? Loh, kok? Loh, kehidupan putelan gini? Ya betul. Bisa dilihat Mas Aneh. Uya. Kehidupan tidak ditakdirkan untuk mereka bersatu. Gak mungkin. Soalnya udah cocok loh. Coba, ini bisa dikeluarin nggak coba? Saya akan coba keluarkan pasir ini apakah menyatu dengan air. Nggak masuk akal nih. Nggak masuk akal. Coba lagi, Mi. Wah, nggak masuk akal. Wah, ini bener-bener energi dari Andri dan Cika ini nggak bisa bersatu. Wah, nggak masuk di akal. Gak mungkin Mas Uya. Soalnya Karena di air kan pasir pasti menyatu, Iya. bersatu. Ya, tapi ini justru menggumpal kayak aneh nih. Ini bener di luar logika saya, tapi terjadi gitu. Tapi nggak mungkin Mas Uya. Soalnya udah ngerasa cocok banget dari Ya, tapi ini nyatanya gini begini, coba ini kan nggak masuk akal. Nah, ini mah tayul Mas Uya. Ayul. Mas Udah, coba. Uya, saya Apa sih? tahu sesuatu tentang Andri. Tahu apa lagi? Gak jelas. Kamu pria bermulut manis. Lah, maksudnya gimana? Kamu tidak tulus orangnya. Kayaknya orangnya polos-polos aja. Gak tulus gimana? Tulus saya. Ternyata ada udang di balik batu. Iya Mas Uya. Jangan asal ngomong. Ini cari jodoh udah lama loh di sini, Mian. Iya udah lama loh. Perlu kalian tahu ya, dia cari jodoh hanya alibi. Untuk apa? Dan tumbal dukun. Apaan? Saya nggak pakai dukun loh. Enggak. Wah. Gak ada Mas Uya. Gak pakai dukun. Ngapain pakai dukun? Gak ada kerjaan banget. Cari wanita Apaan? hanya untuk jadi korban. Gak ada. Bohong itu. Bohong. Kamu jangan percaya bohong. Udah, kamu gak usah percaya sama mereka. Udah, kalau emang kamu gak ngerasa, kamu relaksasi aja. Nah, benar. Berani Benar nggak tuh. direlaksasi. Coba. Duduk. Ayo, duduk. Lo kan tahu. Lu suruh duduk susah ya. Kenapa emangnya? Ngaku aja apa salahnya.
kita relaksasi dia. Oke. Dia harus relaksasi dan dia harus dipindahkan segera nih ke kursi nih. Iya, di kursi. Coba Bi, bangunin Bi. Bantuin. Coba bantuin. Bangun. Bangun. Pada kerja ini. Kakinya. Ya, bener. Naikin. Perutnya. Naikin lagi. Oke. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 3, nanti pada hitungan ketiga, oke, kamu buka mata, tapi entah kenapa pada saat buka mata, kamu sisir rambut kamu serapi mungkin dan biarkan ketika saya hitung 1 sampai 3 kembali, kamu masuk dalam kondisi relaksasi dengan menceritakan apapun yang kamu alami dalam kehidupan kamu. 1, 2, dan 3, buka matanya, sisirin rambutnya. Oke, makin kamu nyisir tuh makin nyaman, relax. Makin nyisir makin nyaman ya? Ya, makin nyaman. 2, oke, dan 3, oke. Nah, oke, masuk ya. Oke, coba Andri. Jelaskan dulu kamu tuh siapa dan apa, kenapa, kerjanya apa, coba jelasin semua. Saya sebenarnya pekerja salon, Mas. Hah? Pekerja salon. Kerja salon? Ya, Maksudnya? Jadi tujuan lo di sini apa? sengaja, Mas. Saya cari cewek yang rambutnya wangi, panjang. Ya, perempuan-perempuan yang masih perawan, Mas. Buat apa? Buat diambil rambutnya? Iya, buat diambil rambutnya, Mas. Loh, kenapa? Karena syarat untuk bikin lari salon katanya bikin sanggul dari kumpulan rambut yang wangi perawan-perawan, Mas. Kata siapa? Kata dukun saya, Mas. Pernah datang ke dukun? Iya. Terus kenapa kau punya pikiran untuk pergi ke dukun? Ya, Mas. Soalnya saya capek kalau karena salon yang saya punya sepi, Mas. Kalau saya tanya, katanya salon saya nggak kelihatan. Padahal jelas-jelas salon saya pinggir jalan, Mas. Dan lumayan gede juga tempatnya. Katanya emang orang bilang kalau dagang tuh kadang-kadang ada yang bilang pakai diguna-guna atau di dukunin, jadi kesannya walaupun itu di pinggir jalan, jadi orang kayak nggak ngeliat gitu loh, nggak kelihatan, kayak nggak tampak. Coba Bi, sadarin Bi. Oke, sekarang saya hitung 1 sampai 3. Nanti ketika saya menyisir rambut kamu, oke, balik lagi ke dalam kondisi seperti semula dan membuat diri kamu lebih tenang, nyaman, dan menjadi semangat lagi. Oke, 1, 2, dan